Selamat pagi, kau tahu gak ya? Nah, sekarang mata kuliah saya agak lompat baju tentang SCADA. Kan sudah Bapak jelaskan kemarin. Tapi sebelum SCADA itu sebenarnya kan dia DCS. Jadi di atas PLC, setelah PLC program logic control itu ada namanya distributed control system. Ya, beberapa PLC minimal 2, tapi mencangkup mengontrol beberapa instrumentasi kontrol banyak ataupun 3, jadikan 1. Kalaupun tidak ada DCS tidak ada, nggak apa-apa. Setelah PLC ada SCADA. Ya, ternyata memantau, memonitoring berupa monitor seperti laptop ini. Ya, seperti Pak Supriyato yang lagi sedang ngajar PLC. Nah, PLC yang mengontrol semua sistem, alat-alat instrumentasi, measurement, kemudian sensor, kemudian transducer secara mekanikal dan elektrikal atau elektronik. Nah, dipantau, dikontrol dari jarak jauh oleh operator, ya, mengoperasikannya, memprogramnya. Kemudian nanti ada juga mengenai pemeliharaan alat-alat tersebut atau pantauan, kemudian inspeksi apabila ada troubleshooting. Nah, ini simulator alat SCADA. SCADA apa? Tentang eksplorasi minyak atau tentang pengoboran atau penyulingan air, dan juga tentang untuk penyulingan tentang gas uap dan gas uap. Nah, di sini lengkap. Nah, lengkap di sini. Nah, alat ini caranya mudah menghidup dan atau mengaktifkan atau menonaktifkannya. Asal kalian menggunakan alin arus urut ya, artinya apa? Jangan buru-buru. Kalau bahasa Jawa jangan kesusu. Ya, jangan tergesa-gesa, santai saja. Ya. Nah, alat ini karena airnya sudah Bapak sudah ada airnya ini tabung sebanyak 80 atau 85% dari volume CC tabung. Enggak usah lagi Bapak buka itu keran atau variable statik. Ya kan? Yang merah itu lagi tegak. Kalau dia tegak gini terus dia lurus dengan saluran ini, maka ini kan mengalir. Kalau dia gini dia nutup. Nah, sedangkan yang valve regulator yang hitam itu kan berputar seperti potensiometer, variable regulator atau keran. Istilah kita buat namanya saklar atau keran bersifatkan jika flip flop. Kalau yang tadi RS flip flop, dia nyambung. Nah, kemudian tadi sudah, kalau ini Bapak buka, tentu kan dia hidup. Nah, cara menghidupkan alatnya ini pertama ini, ya, ini pelan-pelan aja, tekan. Nah. Oke. Kemudian ini tarik dulu. Ya. Kemudian ini, ya. Kemudian tekan ini, dan baru ini. Sederhana. Nanti juga menonaktifkannya jangan ini dulu, tidak pula merah ini, ya kan? Merah ini tentu dia mati, dan terus ini balikkan, baru ini tekan, baru ini. Kalau emergency, apabila alat ini crash atau error yang kita tidak inginkan, tekan ini langsung, ini langsung, baru ini matikan. Itu simpelnya, ya. Tapi kadang-kadang kan karena kita dulu tergesa-gesa tertutup, saya nggak suka. Biarlah ini pelan-pelan. Contoh nih, misalnya ini ibarat menghidupkan genset. Tak mungkin hidupkan yang genset tahap pertama kan, tentu on off-nya dulu, terus settingnya, hostinya, governor-nya, terus seterusnya, setting lagi, sinkronisasi lagi. Kalau langsung aja ribet ke dalam kita menyelesaikan dan ini ribet saja, asal itu rusak alat itu. Ya, jadi yang pertama ini tadi kan tadi posisi mana ya? Posisi kan gini tadi. Terus hidupkan ini. Kemudian tekan yang hijau ini. Tinggal on. Sebelumnya maaf, ini tarik. Kemudian ini tekan. Kemudian yang hijau ini pompa air hidup. Kenapa pompa air hidup? Kan walaupun kita tidak mengambil air, tapi ini kan untuk mengalirkan ke sana. Seperti kompresor ya. Nanti ada juga kompresor belakang untuk mendorong dari belakang kalau ada proses
refinery atau regulator untuk sistematika kaskade hot, bukan yang cold, dingin atau panas, kan? Kemudian baru tekan ini tadi, sudah tekan baru ini. Nah, sebaliknya ketika kita ingin menonaktifkan dan tekan ini, kita mati dia, ini balikkan, ini tekan, lalu ini balikkan. Oh, berarti yang tombol hijau itu nggak usah ditekan lagi? Nggak usah, nanti sama ini ditekan cep. Tapi kalau ini kan ini kaudnya ini kaudnya ini kaudnya ini, tapi ini nggak terlalu ini. Sekarang kan ini itu apa? Ini kan ketika kita mau menghidupkan secara kaskade. Tadi memang menggunakan elemen komponen itu sebagai pemanasan kita. Artinya apa? Kita ingin kalau dia panas kita tekan ini supaya dia low. Jadi untuk menceritakan heating termostatnya. Ini kalau saya gunakan ini, artinya apa? Asumsinya ini saya sebutkan sebagai PLC 1, PLC 2, kontrol 1, kontrol 2. Ketika saya gabung dua ini, maka proses ini yang merah-merah ini berlaku, dan tentang komponen atribut measurement instrumentasi ini berlaku. Terus ini sekarang kita masih melaksanakan tentang PLC atau kontrol 1 berkaitan terhadap temperatur, tekanan, dan kilometer. 3 itu saja. Temperatur, tekanan, dan kilometer atau tekanan aliran. Pressure meter, temperatur, kemudian pressure meter, flow meter. Tapi kalau ini sudah ada tentang variabel regulatornya bagaimana untuk yang dingin, kemudian delta F-nya, flow meternya, kemudian Y-nya. Nah, Y itu ada nanti tentang heatingnya, termodinamika. Nah, kemudian ini variabel 1 untuk hotnya, ini kan L2, L1, ya kan? Nah, ini kan disebut itu. Ini nanti ada sini FR1, PT2. Apa PT1? PT1 pressure meter untuk tekanan. PT2 pressure transmitter atau transfer untuk tekanan 2. Kalau pin 1 berarti flow meter 1, pin 2 flow meter 2 atau aliran. Kalau T1 berarti temperatur 1, T2 temperatur 2. Ada nanti TY atau Y atau DPT. DPT ini selisih antara tekanan 2 terhadap tekanan 2 yang di bawah, tekanan 1 di atas. Tekanan 2 berkaitan tetap momentum, ya, horizontal, pneumatik, yang di atas yang 1 terhadap hidrolik. Nah, tekanannya apa? Nah, kalau yang ke atas kan berarti berdasarkan vertikal, maka mengandung hukum impuls dan momen. Nah, momen berarti kecepatan kali massa. Kalau dia momen impuls berarti kan gaya, ya, gaya itu terhadap satu waktu melalui integrasi fisika. Ada unsur kelistrikannya. Nah, ini kan harus dikontrol, harus dilihat. Nah, secara PLC, Bapak bicara PLC. Nah, bagaimana mengontrol instrumentasi tadi, measurement tadi, alat ukur tadi sudah, ini kan bukan komponen listrik, mekanik semua, barang mesin semua, ya, barang mesin. Terus kok bisa menjadi secara terstruktur atau termonitoring berdasarkan listrik? Itu yang Bapak minta kalian pelajari instalasi listrik. Bagaimana instalasi listriknya? Kan itu. Nah, instalasi ini dari barang-barang ini. Jangan ujuk-ujuk, oh ini begini langsung buat program versi nggak nyambung, jaga sumbung, jaga tembung nggak nyambung. Artinya apa? Barang ini secara mekanikal elektrikal ini juga termasuk mekatronika, termasuk juga sensor, termasuk transducer, termasuk injek listrik juga. Ada wiring. Wiringnya ada di dalam ini sebenarnya. Jadi ini setiap komponen-komponen ini ada tentu wiringnya. Memang tak nampak. Sudah dibuat secara bagus, ya, untuk pembelajaran simulator. Ya kan? Ada alat kontrol sini. Kita anggaplah sini ada proses 1, proses 2. Anggap saja ada DCS-nya. Nah, setelah DCS itu bagaimana kita mengatur proses kerja ini? Berupa tampilan proses kerja,
berupa gelombang, ya kan, transmitter yang diberikan hanya kalau sebetulnya ada yang itu supervisor kontrol akuisisi dan data. Bayangkan dari barang mekanikal yang bukan listrik, kemudian dia analog, ya kan, terus jadikan engine listrik secara wiring dikontrol dan diset, sekarang digitalisasi. Itulah tugas kita sebagai PLC. Bagaimana PLC itu mengatur, bagaimana PLC itu mengontrol ini, terus bagaimana Anda memprogram ini. Ya, Bapak belum cerita tentang kontrol, belum cerita tentang sistem kontrol, tapi bagaimana Anda bayangkan wiring instalasi alat ini menggunakan PLC satu, nggak sebut merek ya. Nah, digitalisasi, semua kan bermain. Inputnya kan port input sama port output untuk PLC tadi. Secara apa? Wiringnya bukan wiring yang ke MCB atau PCB, tapi wiring kabel. Kabel kan kemarin Bapak sudah suruh pelajari, baca, ingat berapa jenis tentang wiring kabel listrik. Meskipun kita bukan anak listrik, tetangga kita yang listrik, elektronika. Tapi kan saya harus paham di lapangan itu tidak ada yang kalau terlalu terlalu komponen yang itu tadi kan. Tapi kan sudah ada wiring instalasi listrik yang belajar. Wiring instalasi listrik biasanya kan tetap sama, serikan paralel, cuman kan bendanya berbeda-beda. Ada tadi kabel NYY, NYM, ada putus tembaga, putus sama ada tembaga yang kecil, terus ada juga plafon, ada serabut, ada tunggal. Kalau di kita PCB kan nggak ada. Ya, Anda jago membuat rangkaian elektrikal PCB kan, di hatching salah. Tapi ketika di lapangan bingung. Contoh ini, bagaimana kalau ini tidak ada ini? Kita membuat ini loh, ini panel kontrolnya. Terus saya mau bikin panel kontrolnya ini, PLC-nya ini gimana ya? Sama kemarin yang tugas kalian buat mengontrol instalasi wiring penerangan di rumah tangga atau rumah. Kan jalur-jalurnya dulu, baru plan wiringnya, baru ada set point-nya atau apa positif RST-nya, kan positif negatif grounding-nya, seluruhnya, terus dikoneksikan. Itu baru gambar. Kemudian kalau dia yang real, nah, kabelnya ada 3, bukan 2, 3. Kalau di elektronika kan cuma garis saja kan, kaki-kaki itu bisa dikoneksikan kalian. Jadi kalau yang real, cuma ada wiring. Semua yang pakai kabel yang tunggal serabut itu enggak semua ini pakai tunggal, nggak bisa. Jadi saya tekankan, tolonglah kalian pelajari, baca, ya, mengerti, memahami tentang instalasi wiring sekarang. Saya Bapak dorong ke sana, karena saya buat, karena ini sudah resmi. Saya nanti mau ke nggak jadi ke sana, cuma saya harus ke Pak Direktur sama LSP tentang kekompetisian. Jadi kompetisinya kan nanti saya buat 10 ini tentang teknisi instrumentasi tingkat 3 untuk industri minyak dan gas. Minyak dan gas ini kan termasuk simulator minyak dan gas dan air. Nah, kemudian otomasi industri dan supervision mekatrika. Itu mekatrika. Alat ini kan Bapak bolak-balik mengatakan bisa ini secara keseluruhan adalah tentang topik subjek mekatronika. Ada mekanikalnya, ada elektrikalnya, ada kontrolnya, ada elektronikanya, ada elektrikanya di dalam ini. Nah, kalian paham? Dan ada di sininya tidak ada, sebab tidak bisa kita buka. Saya juga nggak mau ini kan. Nah kemudian sebab Bapak sampaikan kemarin, ketika PLC 1, PLC 2 connect, berarti kan proses apa nama rangkaiannya? Kalau di komunikasi data, komunikasi kan multiplex. Kemarin kalian kan belajar sama Telkomsel X-School kan, ada CDMA, ada DGSM segala macam. Itu kan peristiwa proses apa 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Itu kan multiplex sebenarnya. Di mana di mikro kan pelajari tentang apa? Pin input 1, pin input 2, atau 0 sebaliknya. Ini juga gitu, namanya cascading. Cascading yang ditampilkan ataupun dia sendiri, single atau dia double layer atau multi layer bolak-balik, ada hibridnya itu. Ya, port input output itu ada namanya yang ada apa real layer, lapisan nyata sama hidden layer. Ada port untuk input, ada proses dan output.
Nah semalam kan ditindakan juga, sama juga ini. Kalau di kita kan ada siso, ada sipo, ada piso, ada pipo. Sekarang kan ada mimo. Kemarin kan, ya saya tak paham itu kenapa multi input, multi output. Sama ini. Yang kimianya juga ada mimo, ada sipo, ada pipo segala macam. Nah apalagi udah gabung ini, makin multi mimo lagi kan, kompleks. Prosesnya multiplex. Ketika dia balik, dia multiplex. Apa itu? Bolak balik itu tadi secara kaskade kalau kita lagi di sini. Nah, kayak saya mendorong kalian ketika industrinya yang benar, bukan industri yang ini. Memang betul industri kecil yang perangkat, tapi kita kan nomennya kita nggak ada. Contoh simulator yang paling gampang automation atau robotika, bukan robotika land follower, robotika conveyor lam robot yang dulu ada di sana tapi tak kemana, ya kan? Atau misalnya otomatik yang ada PCB-nya kalian paham itu, ya conveyor tadi, kemudian tentang robot tadi, atau tentang peralatan kontrol yang sifatnya instrumentasi mendeteksi yang monitoring CCTV. Ya kan, tapi kan nggak ada kelihatannya, cuma tampilan layar, alat menggunakan saja kan, tapi bagaimana merancangnya sistemnya nggak ada. Itu. Salah juga. Nah SCADA kita sekarang sebenarnya ini sederhananya ini saya tadi kan SCADA. Nah ini kan kita SCADA itu kita mau tahu ini proses kerjanya berjalan dengan lancar atau ada error, ya kan? Nah, anggap ini normal. Normal ini kan berputar saja dari bawah sampai akhir dalam situ looping. Akhirnya mengalir saja ini, ya kan? Nah untuk yang ini, ya ini sebentar. Nah ini 73,3%, ini juga 73,3, ya kan? Ini berarti measure-nya yang diukur apa? Measure-nya adalah flow, ya kan? Kalau measure-nya flow berarti rangkaian secara itu Pak, iya kenapa? Outputnya di BT. Kalau seri yang diukur apa? Tegangan. Outputnya ini kan nampak. Kalau kan tadi Pak measure-nya, ini kan ada ukur, itu betul. Pada rangkaian seri, maka yang Anda ukur adalah tegangan. Kalau ada pada rangkaian aliran dari air, maka ada yang Anda ukur apa? Tekanan. Itu. Ya, nah, sebaliknya, ya ini kan juga sama, 73,3, ini juga 700 mirip, ya. Lebih detail lagi. Ini kan 2 dikit, 1 dikit di bawahnya. Kalau ini kan sudah 3 dikitan bisa 4. Ya kan? Nah, kalau seandainya ini sebentar di sini, nah tugas SCADA itu kita lihat di lapangan misalnya operator teknisi, ya. Orang SCADA ini bukan orang operator lagi. Kalau kalian sudah sindikat mekanika atau instrumentasi SCADA, kalian bukan operator. Di atas operator, di atas teknisi, supervisor, memantau semua. Ada kendala ini 73 atau minus 0 ini apa maksudnya nih? Nah PV ini kan operation value. OP ini operation bed-nya, ini set point-nya. Nah kan, ini kita tidak gunakan karena ini kan kontrol 2 nih, ini baru 1. Nah, lalu Bapak coba lihat di sini. Nah ini nanti semester depan saya ceritakan ini. Ini enggak saya bahas hari ini, tapi nampak juga nanti global sinyalnya. Kita lihat tampilannya. Nah ini belum. Coba kita lihat di ini proses pilihnya. Masih karena baru ya ini yang Bapak gambarkan ini. Kemudian kita outputnya tadi kan outputnya tekanan, belum nampak gelombangnya. Kemudian set point-nya masih belum kelihatan. Nah kita tunggulah nanti beberapa menit. Nah ini yang PPOPSP ini berlaku pada mata kuliah kontrol, PLC, kemudian pengolahan sinyal. Nah kalau tadi gambar sinyalnya kita lihat. Nah di sini karena belum dapat hasilnya, tadi kan ini measure, ya kan? Berarti analogikan di kepala kalian itu adalah sistem rangkaian seri untuk mengetahui berapa tekanan. Oke, alirannya. Nah, Bapak tukar ini, cabut dulu. Nah, cabutnya pun harus satu-satu, jangan
Asal ibak saja kan, bukan ibak. Nah, lalu ini kan measure. Nah, measure ini Bapak mau arahkan ke PT 1. Ya, boleh merah duluan, boleh hitam duluan, nggak masalah. Tapi ya bertahap. Nah, kemudian outputnya saya ingin mengetahui apa? Feed. Ya, mengetahui feed alirannya. Artinya apa? Rangkainya paralel. Saya ingin tahu berapa aliran arusnya atau kilometernya, beda kan? 65,8%, speed point-nya 40%. Di sini juga 65,9, hampir sama kan? Kalau tidak sama, itulah tadi supervisornya tadi kan SCADA, supervisor. Berarti orang yang paham SCADA adalah supervisor. Di atas kondisi. Ya kontak pakai hati. Intan tolong cek di bawah, turun Intan di bawah, ngecek alat ini sensornya nggak jalan, ada apa masalahnya. Nah, kemudian diceklah motornya, kerannya segala macam, airnya mungkin nggak jalan, nggak ngalir macam. Berarti apa? Ini tekanannya saya alat secara paralel dibagi. Kalau paralel kan prinsip dioda penyiaran disalahkan dia. Berarti tekanan sama. Kalau misalnya ada tekanan rangkaian paralel berarti tekanan dari pipa itu sama. Tapi aliran berbeda. Karena paralel, kalau kita paralel yang kita ukur apa? Arus. Berapa alirannya? Ada yang game apa itu kan kasihkan air berapa yang pipa sini kan. Sama ini. Nah, kalau tekanan kan satunya bar PSI atau decen cm lah. Oke. Kalau dia aliran itu dB. CC. Ingat, gampangnya gini. Kalau tekanan ada ingat fisikanya. Tadi kan saya bilang kalau tekanan berarti analogi ke sumbu ya, pneumatik yang secara vertikal berarti oleh apa hidrolik. Sama juga ini, tapi domainnya apa? Integrasi F kali dt. Berapa integrasi dari gaya terhadap satu waktu Newton detik diintegrasikan. Kalau dia detik berarti kan dt biasa. Kalau diintegrasikan ke dt maka dt kuat. Itu ada berarti Newton dt kuat sama dengan anti cm cm H. Oke, tadi kalau aliran M kali V prinsipnya. M kali V apa? Kecepatan kali watt. Berarti berapa kilogram meter per detik? Karena dia berdasarkan aliran air, berarti apa? Diikutkan juga terdapat wadah tadi luasan air. Ingat proses resistor sama dengan berat jenis kali R ya, rho kali R per A. Rho L per A, ingat resistansi. Kenapa? Aliran kan juga terhambat karena resistansi kan tidak. Kalau tidak berarti ada gaya juga. M sama dengan GIL. Intensitas kali arus kali induktansi. Nah, B tadi density terbagi dua, intensitas dan permeabilitas. Permeabilitas artinya apa? Untuk secara elektron yang bergerak. Kalau permeabilitas benda massa tadi bergerak dalam satu tabung atau fluid. Maka fisika itu tidak bisa dihapus. Cuma bilang fisika harus diajarkan. Tidak semua dosen ketika awal kuliah itu fisika nggak diberitahu, jangan sudah paham. Memang kemarin dari sisi belum kita anggap dosen sudah paham fisika, harus tahu ya. Tapi ada yang tak tahu. Dulu ada mata fisika, cuma fisika terlalu fisika hitung-hitung, bukan fisika gini. Nah, fisika yang Bapak sebut tadi itu kan sebagai komponen bisa jadi rumus kan, komponen dan bisa ada satuan dan dia jadi alat secara listrik. Semua fisika tadi kan barang-barang ini termasuk motor AC. Motor AC kan motor ada dua, motor DC, motor AC. Mesin AC atau DC. Motor DC ada kompon, ada stepper, ada DC, ada yang discretely segala macam. Kalau AC sinkron, asinkron,
kemudian yang Nixon, kemudian ada AC-nya sendiri kan sama jenis. Kan dia berubah barang itu. Cuma kan ada wiring di motor AC kan ada RST. Ada kumparan. Kalau ada motor AC berapa kumparan minimal? 4 kan? 2 kutub. Ada 6, berarti 33, ada 8, 9 kan 2, 4, 8, 12 digitalisasi. Maka kan bisa jalan untuk program logik. Kenapa bisa? Motor AC kecepatan tadi. Semakin dia cepat, berarti putaran rotasi dan rotor AC-nya juga lebih kencang, maka kutubnya bagaimana? Lebih banyak. Kan belajar di dasar tenaga listrik atau sudah ada listrik baru kan instalasi listrik. Kita ada elektronika, sekarang dia paksa diharuskan wajib mengetahui semua, walaupun tak kalian pahami semua. Tapi tahu prinsip-prinsip fungsinya, kerjanya, bagaimana karakteristiknya. Gitu. Artinya apa? Elektrika fungsinya di mana? Elektrika itu seperti di posisi ada tetangga ini. Dia kan supervisor ya, dia kan yang mau ngoperasi, mau program. Dia alat dipasang oleh orang mesin, ya kan? Orang energi, orang listrik, terus yang program siapa? Lihat. Harusnya lebih bangga ya, tapi nggak bisa, dia kena agak drop, kalah sama tetangga kita. Oke, jadi sekadar menampilkan ini. Nah ini kalau yang sini, ini kan simbol-simbol dari perangkat-perangkat tersebut yang Bapak suruh kalian yang mau pulang kampung tak pulang kampung gitu kan. Artinya apa? Barang-barang tadi di sana itu ada keraan, ada kameranya, ada kompresornya, ada AC-nya, ada sensor-sensornya disimbolkan di sini. Cuma simbol-simbolnya kan simbol semacam keterangan, tapi simbol elektrikalnya belum terlalu semua. Makanya Bapak suruh catat sama kemarin, contoh ini apa namanya? Ya kan? Lihat di sini, ini apa namanya? Ya kan? Kemudian ini jelas pipa, tabung apanya kan? Terus ini apa namanya? Terus ini kalau motor AC, oke, ini sensor PT1. PT itu kok dia cuma sebatang ini, kok bisa mengukur air dari mana prinsip PT tadi? Kalau aliran air gampang saja. Ada dua yang bisa juga, salah satunya ini aliran air dik, ya kan? Dipasanglah sini elektroda ultrasonik seperti ini, tangan saya dua jari ini. Nah ini yang kampung. Bisa juga gini. Nah ini sama dengan alat untuk biomedik misalnya. Saya sambung. Prinsipnya sama, mengetahui aliran darah pada ventrikula atau arteri tubuh kita. Secara injeksi atau tidak injeksi. Kalau yang ini saya cabut, ini tidak injeksi. Kalau ini kan berarti sistem injeksi. RST-nya ada grounding, ada positif negatif. Kalau ini positif negatif saja, berarti bisa dilihat berapa aliran air yang lewat. Hanya meletakkan dua tep ini, satu sini, terus sini. Anggap ini kotak ini bulat ya. Karena pipa itu kan rata-rata bulat. Nggak ada kotak. Gini kan. Seperti yang merah itu. Yang itu kan aliran itu ini ya. Coba bilang tadi, ini rangkaian secara paralel. Oke, mengetahui aliran ini dia. Ini secara seri, berarti kita ingin tahu tekanan. Sebaliknya juga bisa ini diketahui tekanan aliran, boleh. Nanti saudara gunakan saudara gabung ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Mana itu? Mana? Maju lah. Begini dulu. Iya, Pak. Ini apa? Ini DPT. Alat untuk ukur DPT dari ini. Ini sama ini kan ini kan R ini DPT. Inilah yang saya sebutkan DPT itu apa? DPT itu kan antara mengetahui ini sama ini, dan ini kan di sini. Ya, ini kan kenapa Bapak buka supaya dia memberikan tekanan pengeluaran ini. Di dalam tabung ini ada sensor-sensor juga, ada transducer level tahu kan? Bibit.
Volume sisi ada juga tentang temperaturnya yang bisa terpaling di atas. Iya Pak. Ya kan? Kemudian CCDB volume juga gitu kan. Nah, ini mengetahui di sini, ini mengontrol yang ada di dalam supaya bisa dikontrol ini tekanan mengalirkan ini. DPT. Nih. Oke. Nah, dia juga bisa berfungsi sebagai apa? AF. Nah, F itu apa? Bukan. Ingat ini. F flow. Artinya apa? Ini kan ada nih. Ini sama nih terkoneksi kan dari sini pipa ini. Ya ini barang ini sama ini saling menyatukan. Kenapa? Andaikan ini Bapak proses secara heater, heating pemanasan, ada berarti pengoyan, ada termodinamika, belajar pelan dinamika, adiabatik, entalpi, ada segala macam, ada 4. Nah, dialirkan. Ketika dia panas, ini dipanaskan, ya kan? Tentu kan nggak boleh panas sekali. Diatur tekanannya, berapa alirannya, ada sensor-sensornya semua. Nah, airnya pun tidak boleh berkurang. Bisa meledak nih kalau ada air kan. Tapi airnya berlebih juga nggak boleh. Maka dipakailah air ini saya buka, berarti ada pembuangan. Kemudian ada kompresor pengganti motor AC ini untuk mendorong ke atas balik. Ini saya buka lagi, saya tambah air dari itu. Jadi air yang sumbernya masuk, terus yang pembuangan juga ada, terus bercampur dia. Aliran alirkan ke sini. Dari yang belakang itu didinginkan melalui elemen ini. Elemen satu kan ada 2 kan. Nah, ini yang panasnya misalnya kan, nah ini yang sudah didinginkan campur. Ini tadi agak panas, campur ini harus ke sini. Ini kan di atas nih, sekarang di sini. Ini sudah didinginkan, nanti lama-lama kan mengurangi, direduksi pemanasan itu, pemuaian itu tadi. Pemuaian kan ada pendinginan, ada pemanasan. Yang di si ini dipelajarkan, ada refrigerasi, ada refrigerator, gitu. Jadi lengkap sebenarnya ya. Ilmunya banyak. Nah, yang tadi Bapak katakan wiringnya, coba lihat belakang nih, belakang masuk sini. Nih, sistem kabelingnya ini, semua. Memang kan nggak nampak kan, tapi kan ini kabel-kabel ini nyambung sini. Rapi kan? Tidak rapi lah orang ini kan. Ini biasanya anak mesin sama listrik. Kalau kalian kan alat sementasinya, kalian domainnya sementasi dan measurement. Dari measurement dan inilah tadi measurement dan sementasi domain kita yang alat untuk ukur dari penggunaan alat tersebut itu. Oke, paham? Tadi kan itu didinginkan ya Pak? Di situ Ya. kan didinginkan, itu larinya kemana? Ini kan sekarang di atas nih. Kalau proses heating saya pakai 2 ini heater, maka ini pindah ke sini. Nggak ada, ini tutup. Ini berarti nanti air panas ini yang air juga dingin panas ini putar. Ini air panas yang setengah, ini panas sekali ke sini. Ini kan panas yang dari bawah ini. Terus ada airnya ke sana. Air ke sananya mengalir ke sini nih. Balik lagi dah Pak. Belakang itu. Belakang ada ini ada. Kalau mau lihat belakang boleh ini ada kan. Nah, ada ke sini. Jadi nanti di sini balik lagi ke sini, yang datang sini ini sudah airnya sudah agak lebih dingin, netral, sudah misalnya suhunya 100 derajat, ini sudah mungkin di bawah 50 derajat. Airnya nggak terlalu panas. Walaupun ada panas, ini si pendinginan, didinginkan lagi kan dicampur. Makanya ada sensor suhu kan, suhu ini, suhu dan suhu ini. Itu. Nah, kalau proses heater ini Bapak buka. Karena Bapak harus memberikan support air tambahan, air dingin. Berarti ada air masuk, ada air keluar? Ada air pembuangan, aliran ini, air yang sudah didinginkan. Nah, berarti ada 4 jenis nih, yang 1, 2, 3, dan 4. Supaya ini masuk, air yang sini balik ini dingin. Kalau nggak dingin gimana? Meledak. Berarti dalamnya harus dingin? Ya kita harapkan ini kalau pemanasan nggak dingin lah. Suhunya kita stabilkan. Misalnya air di tabung ini harus suhunya 70 misalnya 30 Celcius. Kan itu cukup panas. Atau misalnya 70 derajat Celcius. Ternyata lebih kan kalau kita buang. Kalau dia 100 derajat Celcius kan panas sekali. Harus didinginkan.
Itu. Nah, ini kan tutup terus rapat. Kalau seandainya ini kalau suhunya tinggi, berarti tekanannya kan sangat kuat. Terus ya. Sebaliknya juga airnya berkurang, tekanan makin panas makin sudah meredah. Oh iya lupa. Ibaratnya juga sama nih, ini mirip-mirip reaktor nuklirnya Chernobyl Kapan Rusia. balik? Putin, ceceknya di Ukraina itu. Eksplorasi tentang reaktor nuklir juga mirip seperti ini. Bagaimana kan nuklir itu kan nano elektron, komponen. Kan dia dimasak di panas dulu. Nah, sampai dia dimasak tapi dikasih pendinginan juga, ruangannya sangat-sangat dingin. Kalau dia panas langsung meledak. Sama kemudian saya kasih misal sebiji ini, jempol ini, saya kasih semacam ukuran kunyit C4 potasium C4. Walaupun sebiji ini ketika kena panas dengan suhu tertentu meledak. Tapi kalian kasih cairan air pendinginan dia meleleh biasa, butiran-butiran serbuk dia itu powder. Dia batangnya seperti ini. Udah panas dia langsung con kan. Nah, C4 itu C4. Untuk senjata kalau aparat menembak itu isinya itu. Paham ya? Ngerti kan? Kita fokus kada dari proses kadanya nih. Kalau nanti pro leadernya nantilah bisa kita ulang sedikit supaya target saya berikan dulu yang tentang sekadanya. Kita bisa lompat-lompat, bisa diulang-ulang. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tutup lagi. Jadi belum kita matikan. Udah. Oke.